Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi amarana an nusliha ma'isyatana linailis sa'adah wa naquma bil wajibat fi ibadatihi wa taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, para ulama salaf itu menyatakan tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Berbahagialah orang yang terus memperbaiki dirinya sebelum Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha untuk memperbaiki diri menyambut bulan Ramadan ini. Jemaah yang dirahmati Allah, saya cuma sedikit ingin menyampaikan pada kesempatan kali ini tentang fenomena yang biasanya muncul, yaitu saat bulan Ramadan itu biasanya banyak orang yang meminta-minta atau mengemis. Satu sisi kita berniat dan kita juga dianjurkan di dalam agama itu untuk suka berinfak, suka berderma. Bahkan Rasulullah SAW itu saat bulan Ramadan itu luar biasa, ya. Ajwadul khair minar rihi al-mursalah. Jadi kedermawanan Rasulullah itu luar biasa, sangat luar biasa. Dan luar biasanya fenomena di bulan Ramadan itu tiba-tiba orang yang meminta-minta itu atau orang yang menjadi pengemis itu tiba-tiba muncul, tiba-tiba banyak, memanfaatkan sebuah momentum di mana orang ingin memberikan sesuatu itu. Nah, bagaimana pandangan agama tentang itu, atau bagaimana Islam memandang hukum meminta-minta itu, atau bagaimana pula pandangan Islam terhadap masalah kemiskinan itu, dan bagaimana baiknya kita bersikap untuk memberikan harta yang kita miliki pada orang-orang yang memang perlu dan butuh kita bantu. Jemaah yang dirahmati Allah, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 273 Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan tentang 6 sifat yang dimiliki oleh orang yang perlu dibantu atau perlu dikasih infak itu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una dharban fil ardi yahsabuhumul jahil aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Jadi kalau kita memperhatikan ayat ini, orang-orang yang perlu diberi infak atau diberikan kepada mereka bantuan adalah memiliki 6 sifat, ya. Yang pertama disebutkan bahwa orang ini memang miskin. Yang kedua, orang ini terhalang taat kepada Allah karena miskinnya. Yang ketiga, jika mereka tidak mampu untuk mencari rizki. Yang keempat, mereka miskin tetapi sabar menjaga diri dari meminta-minta. Yang kelima itu
terdapat tanda-tanda bahwa dia membutuhkan bantuan. Dan yang keenam, bukan pengemis, akan tetapi meminta karena sangat membutuhkan. Itulah kemudian hadirin yang dirahmati Allah, 6 sifat orang yang memang perlu dibantu atau diberikan infak. Syekh Ibnu Utsaimin dalam ayat ini menyebutkan bahwa tidak boleh memberi orang yang meminta apabila mereka mampu bekerja. Dengan dasar ayat ini, la yastati'una darban fil ardi. Jadi kata beliau, tidak boleh memberi kepada orang yang meminta apabila mereka itu memang pantas dan layak masih bisa bekerja. Jadi menurut ukuran kita, orang ini pantas dan layak bekerja, tapi kok meminta-minta, tidak usah diberi. Kemudian yang kedua, beliau sebutkan di ayat ini juga ada keutamaan untuk menjaga diri untuk tidak meminta-minta. Jadi istilahnya dengan ta'affuf, terdapat tanda-tanda butuh dan tidak meminta-minta kecuali memang mendesak. La yas'alunan nasa ilhafa. Jemaah yang dirahmati Allah, ada hal yang perlu kami sampaikan, bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga kehormatan, menjaga muru'ah dengan jalan tidak meminta-minta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yasta'fif yu'iffahullah, wa may yastani bighfarillah." Barang siapa yang menjaga kehormatannya dengan tidak meminta-minta, Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup dengan rezeki yang ada, Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Hadis riwayat Bukhari. Siapa yang bertekad untuk tidak meminta-minta, maka jaminannya surga. Ini didasarkan pada riwayat dari Sauban radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man takaffala li alla yas'alan nasa shay'a wa atakaffala lahu bil jannah." Barang siapa yang dia menjamin untuk tidak meminta-minta sedikit pun pada manusia, maka akan dijamin dia masuk surga. Lalu Sauban berkata, setelah itu saya tidak pernah meminta-minta sesuatu pada siapapun. Hadis riwayat Abu Daud. Ini luar biasa. Jadi orang yang bertekad untuk tidak meminta-minta, maka dia akan dijamin dengan surga. Dengan catatan, kalaupun dia harus meminta, itu sudah dalam keadaan mendesak sekali. Tetapi apabila kemudian kita diberi seseorang, maka terima dengan catatan bahwa kita tidak meminta. Dari Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan itu ditujukan pada Umar pada waktu itu, "Idza u'tita syai'an min ghairi an tas'alahu fakul wa tasaddaq." Jika kamu diberi sesuatu tanpa kamu meminta, maka makanlah dan sedekahkanlah. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi ini dijadikan dalil juga, dasar, asal kita tidak meminta, kita diberi, terima, tidak apa-apa. Tapi kita tidak pernah meminta. Tapi di sisi lain, agama mengajarkan kepada kita untuk tidak meminta-minta. Dan siapa yang bertahan untuk tidak meminta-minta itu, maka dia jaminannya adalah surga. Kalaupun dia meminta, itu sudah dalam kondisi yang begitu sangat mendesak.
Jadi jamaah yang dirahmati Allah, hukum asal meminta-minta itu adalah haram dengan beberapa alasan atau dalil. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabat itu agar tidak meminta-minta. Abu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat kami. Di antara isi baiat itu adalah beliau mengatakan, wala tas'alun nasa syai'a, janganlah kamu meminta-minta kepada manusia walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Ini ajaran Islam yang sesungguhnya sebenarnya. Yang kedua, besar dosanya bila kita minta yang bukan haknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma fil mas'alati ma masya ahadun ila ahadin yas'aluhu syai'a." Seandainya kamu mengetahui dosa yang diakibatkan meminta-minta, niscaya orang tak akan berani meminta-minta. Itu yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kemudian itu melakukan pungutan liar yang sebenarnya bukan haknya meminta. Berapa banyak orang yang kemudian dengan kekuasaannya, berapa banyak orang yang kemudian melakukan hal-hal semacam itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran orang yang kemudian meminta yang bukan haknya sebenarnya, maka andaikan dia kemudian tahu dosanya, betapa sangat dahsyat dan besarnya dosa orang yang meminta-minta yang bukan haknya, dia tidak akan melakukan itu. Yang ketiga, dalil atau dasarnya adalah karena mengganggu manusia. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alla tas'alan nasa syai'a." Qultu na'am. Qala wala sautaka in yaskuta minka hatta tanzila ilaihi fata'khudahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan meminta sesuatu pun pada manusia. Lalu aku menjawab, iya. Lalu beliau bersabda, dan janganlah kamu minta bantuan untuk mengambil cambukmu yang jatuh sehingga kamu turun sendiri dan mengambilnya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi dasarnya itu supaya tidak mengganggu manusia, supaya tidak mengganggu orang. Bahkan begitu indahnya Rasulullah SAW menyampaikan, jangan kamu menyuruh orang kalau ada sesuatu barang yang jatuh, ambil saja sendiri itu, karena itu mengganggu. Ini semacam sebuah gambaran. Hal semacam itu saja Rasulullah SAW untuk memberikan gambaran, jangan seperti itu. Apalagi kemudian meminta sesuatu yang kemudian diusahakan jangan, karena itu mengganggu. Nah, apa bahayanya atau akibat dari orang yang suka meminta-minta itu? Pertama, dia tergolong orang yang miskin jiwanya, miskin hatinya, miskin mentalnya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala yaftahu 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Tidaklah seorang hamba membuka pintu untuk meminta-minta, melainkan Allah membukakan baginya pintu kefakiran. Hadis riwayat Ahmad. Jadi semakin meminta-minta, Allah akan buka dia menjadi orang miskin. Dia tidak punya mental jiwa untuk meminta-minta. Karena itu akan membuka peluang justru dia akan menjadi orang tidak punya. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu punya anak misalnya, jangan ajari minta ke sana. Jangan ajari mental seperti itu. Ajari mental menjadi orang yang begitu kuat dan mandiri. Dia hanya minta kalau sudah terdesak atau betul-betul dalam kondisi yang membutuhkan. Yang kedua, efek negatif atau akibat dari orang yang meminta-minta itu adalah memasukkan dirinya ke dalam api neraka.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yas'alun nasa amwalahum takassuran fa inna ma yas'alu khamra falyastakil aw liyastaksir." Barang siapa yang meminta harta kepada manusia karena ingin mengumpulkan harta yang banyak, sesungguhnya dia meminta bara api yang banyak, baik itu dia minta sedikit ataupun banyak. Jadi orang yang meminta-minta tujuannya untuk mengumpulkan harta, maka hakikatnya dia sebenarnya adalah mengumpulkan banyak bara api untuk dirinya nanti di akhirat, karena dia masuk neraka. Yang ketiga, pada hari kiamat wajahnya tidak berdaging. Ma yazalur rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Seseorang yang suka meminta-minta pada manusia, nanti pada hari kiamat tidak akan ada daging sepotong pun di wajahnya. Hadis riwayat Bukhari. Padahal nanti fenomena ini akan banyak muncul. Tiba-tiba orang kemudian menjadi pengemis, menjadi tukang minta-minta. Dan hebatnya, tukang minta-minta ini atau pengemis ini dihalalkan oleh dirinya karena itu dianggap sebagai profesi. Jadi sah saja, seperti dokter, seperti perawat, seperti bidan. Jadi pengemis itu juga profesi. Padahal kalau berdasarkan hadis-hadis ini luar biasa. Yang berikutnya adalah, efeknya adalah akan dilanda kemiskinan dengan tidak merasakan kepuasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fataha ala nafsi baba mas'alatin min ghairi faqah nazarat bihi aw iyalin la yutikuhum fatallahu alaihi baba faqatin min haitsu la yahtasib." Barang siapa membuka bagi dirinya pintu minta-minta tanpa kebutuhan yang mendesak atau bukan karena kemiskinan yang tidak mampu bekerja, maka Allah akan membukakan pintu baginya kemiskinan yang tidak terhitung lamanya. Hadis riwayat Baihaqi. Ini luar biasa. Sebenarnya kalau kita ingin datang, memang ada penelitian, konon kabarnya ada penelitian dari mahasiswa di Australia itu yang meneliti fenomena kampung yang punya profesi mengemis ini, karena mereka menganggap adalah mengemis sebagai sebuah profesi atau meminta-minta. Tidak berhasil mungkin untuk mendakwahi mereka, dikumpulkan satu kampung atau kemudian dikumpulkan lalu disampaikan ayat-ayat dan hadis-hadis ini, sehingga kemudian tidak peduli dengan itu karena itu dianggap sebagai profesi. Apalagi di momentum di bulan Ramadan di mana orang semangat untuk memberikan banyak hartanya atau kesempatan untuk berpahala, lalu membagi-bagi dan memberi-beri itu. Lalu kemudian banyaklah muncul orang-orang yang seperti ini. Dan ternyata memang ada satu buku khusus itu yang memberikan contoh tipe-tipe model-model orang-orang yang menjadikan mengemis itu sebagai profesi itu. Dan ternyata mereka adalah orang-orang kaya. Dari sisi harta ternyata mereka orang-orang mampu. Namun demikian jamaah yang dirahmati Allah, memang betul bahwa ada saudara-saudara kita yang memang tidak mampu atau yang memang membutuhkan. Pertanyaannya adalah kapan kita boleh meminta? Secara umum bahwa pembolehan meminta itu sebenarnya adalah digantungkan pada keadaan di mana dia sudah terpaksa, dia sudah tidak ada jalan lain, dan itu pun harus dibatasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am 145 itu, "Famanitturra ghaira bagin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim."
Jadi di dalam Quran surat Al-An'am 145 ini kita dibolehkan dengan catatan dalam keadaan sungguh sudah terdesak, terpaksa, dan itu pun sesuai dengan kebutuhannya saja. Ada nasihat Rasulullah SAW yang kemudian lebih detail lagi, kapan kita boleh meminta-minta itu. Rasulullah SAW bersabda, wahai Qabisah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak dihalalkan kecuali bagi salah seorang dalam kondisi salah satu tiga keadaan ini. Yang pertama, orang itu menanggung hutang, dia boleh meminta-minta sampai dia bisa kemudian agak lega dengan hutangnya atau bisa melunasinya. Jadi kalau kita memang tahu ada orang yang memang terdesak, dia sudah terkenal dengan hutang yang banyak, maka lalu kemudian kita beri dia, maka itu boleh, harus kita bantu dan kita beri sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, orang yang ditimpa kesengsaraan, orang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, boleh dia kemudian meminta-minta sampai dia mendapatkan sandaran hidup. Jadi misalnya ada orang yang kemudian kebakaran, habis hartanya, atau tertipu habis hartanya, maka kita boleh untuk memberi dan dia memang boleh untuk meminta-minta. Jadi kondisi yang kena musibah itu. Kemudian yang ketiga, orang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga tiga orang dari kaumnya mengetahui dan mengatakan bahwa dia memang dalam kondisi yang sengsara sampai kemudian ada sandaran hidup. Jadi yang dibolehkan meminta-minta itu, kalau menurut hadis Rasulullah SAW yang disampaikan kepada Qabisah ini, bahwa orang itu memang terdesak karena dia punya banyak hutang, boleh kita bantu. Yang kedua, orang yang memang dia terkena musibah sehingga hartanya habis atau tertipu, boleh kita bantu dan dia boleh untuk minta. Dan yang ketiga, orang yang kemudian sudah diakui oleh beberapa orang di sekitarnya, paling tidak 3 orang sudah mengakui bahwa dia memang orang yang tidak punya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, maka kalau selain yang 3 itu haram, dan orang yang memakan harta dari hasil meminta-minta itu pun adalah haram, selain yang 3 itu. Dalam hal ini ada yang kaitannya dengan tanggungan dan kewajiban, dan agama dibolehkan itu adalah apabila anak pada orang tua atau istri pada suami itu boleh. Kemudian dalam rangka untuk kemaslahatan umum, ya, buat sesuatu untuk butuh apa, maka itu dibolehkan. Pengembangan pendidikan untuk fisabilillah, untuk kebutuhan masjid, itu dibolehkan karena itu untuk kemaslahatan. Kemudian larangan untuk meminta-minta ini juga termasuk larangan pada saat kita meminta jabatan atau kedudukan, ya. Pesan Rasulullah SAW pada Abdurrahman bin Samurah itu, ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah fa innaka in utitaha am mas'alatin nukilta ilaiha wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta alaiha. Rasulullah berpesan, jangan kamu minta untuk menjadi pemimpin, kekuasaan atau jabatan tertentu, sebab jika kamu diserahi jadi pemimpin karena minta, kamu akan dibiarkan, tidak akan ditolong oleh Allah. Akan tetapi jika diserahi jabatan, kamu tidak memintanya, maka kamu akan ditolong oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini pesan Rasulullah kepada Abdurrahman bin Samurah, tetapi pesan juga buat kita.
Jangan meminta jabatan, jangan meminta kekuasaan. Bila diberi jabatan atau kekuasaan dan kita minta, karena kita minta, maka Allah akan biarkan dan tidak tolong dengan kekuasaan dan jabatan itu. Namun bila kemudian kita diberikan amanah atau dipercaya dengan jabatan dan kekuasaan itu, maka Allah akan menolong dan membantu kita. Nah, intinya agama kita ini menyuruh untuk menjadi pekerja keras, tidak meminta-minta. Di dalam Quran surat Al-Jumu'ah yang sudah kita kenal bersama, ayat 11 itu, fa idza qudiyatis shalatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kita disuruh setelah salat Jumat bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki Allah itu. Para nabi adalah para pekerja. Nabi Muhammad juga pernah menggembala kambing. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Muhammad pernah menggembala kambing. Zakaria, Nabi Zakaria tukang kayu. Karena Zakaria najjar. Nabi Zakaria itu adalah tukang kayu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyahtibu ahadukum husmatan ala dhahrihi khairun lahu min ayyus'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Sungguh salah seorang di antara kamu mencari kayu bakar, diikat lalu diangkat di atas punggungnya lalu dijual, itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta kepada orang lain, dia diberi ataupun ditolak. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji orang yang bekerja mencari harta dengan hasil tangannya sendiri dan bukan dengan jalan meminta-minta. Mungkin dengan meminta-minta itu kemudian dia menjadi orang yang kaya atau mampu. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman hudiya ilal Islam wa kanat aisuhu kafafa wa qani'a. Sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk ke dalam Islam, kehidupannya tidak meminta-minta dan ridha terhadap pemberian. Inilah jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana kemudian kita diajarkan untuk tidak meminta-minta, karena hukum meminta-minta itu pada asalnya adalah haram. Lalu bagaimana kita akan memberikan harta kita di waktu Ramadan ini? Maka yang diutamakan adalah orang saudara kita yang memang bisa menjaga kehormatan dirinya. Dia sebenarnya butuh, dia sebenarnya tidak punya, dan orang sudah menyaksikan itu. Kasihlah kepada orang-orang yang seperti ini. Dia menjaga dirinya untuk tidak meminta-minta. Jadilah orang yang cerdas untuk memperhatikan mana orang yang perlu dikasih dengan harta kita. Betul, di dalam Al-Quran memang disebutkan bahwa ada hak bagi orang yang tidak punya, yang meminta maupun yang tidak meminta. Yang peminta-minta itu kalau dia memang miskin diberi, tetapi dia tidak menjaga kehormatan dirinya, tetapi tetap diberi karena dia memang orang miskin. Tetapi yang lebih utama adalah memberikan kepada orang yang memang dia butuh tetapi dia bisa menjaga kehormatan dirinya. Akhirnya jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin menutup kajian singkat kali ini bahwa pada saatnya salah satu amal yang begitu sangat diutamakan di antara banyak amalan yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mendapatkan rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka itu adalah menjadi orang dermawan di bulan Ramadan. Punya rencana, punya planning di bulan Ramadan ini sebagaimana Rasulullah SAW menjadi orang dermawan. Pakailah kemampuan rezeki yang diberikan Allah kepada diri kita ini sesuai dengan apa yang kita pilih dan prioritaskan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita memilih orang-orang yang memang butuh dengan 6 kriteria tadi, lalu kemudian melihat prioritas saudara kita, tetangga kita, atau siapapun yang memang layak diberi, padahal dia sebenarnya butuh tapi dia menutup dirinya untuk tidak meminta-minta. Jadilah orang yang tidak hanya dermawan tetapi juga cerdas
di dalam memprioritaskan infak, sedekah yang bisa kita berikan pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, sebentar. Seperti di pasar-pasar itu ada yang bawa musik, nyanyi, atau Ya. yang ke rumah bawa gitar. Ya, kalau berdasarkan apa yang disampaikan saya tadi, sesuai dengan pendapat dari ulama yang menyatakan bahwa tidak perlu diberi orang yang memang layak dia masih bisa bekerja atau pantas untuk bekerja, supaya tidak menjadi sebuah efek dan bisa memberikan efek jera kepada dia. Tetapi dengan catatan tidak boleh untuk mengata-ngatai atau mengatakan sesuatu yang menyakiti orang. Bayangkan kalau itu dilakukan, sudah tidak memberi, menyakiti lagi. Itu kesalahan yang double. Jadi tetaplah kita bersikap sopan, tetapi menolak untuk memberi, dengan catatan bahwa orang ini memang sudah tidak bisa mencari rezeki baru diberi. Mungkin dia tidak punya kemampuan karena kondisi fisiknya, mungkin dia tidak punya kemampuan dan sebagainya, itu baru diboleh. Kecuali memang ada orang-orang yang dikoordinir, memang dimanfaatkan orang-orang seperti itu hanya untuk itu. Ini sudah penanganannya dari kekuasaan. Sebenarnya kalau kita mengaca kepada bagaimana kekuasaan Umar bin Abdul Aziz, itu luar biasa. 2 tahun setengah memimpin, tidak ada orang miskin, bahkan tidak ada orang yang akan diberi karena semuanya sudah menjadi orang mampu. Hebat kalau kemudian sebuah negara, sebuah kepemimpinan membuat rakyatnya sudah sejahtera semuanya. Bahkan cita-citanya tidak hanya menjadi mustahik, tapi semuanya menjadi muzakki. Jadi tidak menjadi orang yang berhak untuk menerima zakat, tapi semuanya sudah menjadi orang yang mau memberi zakat, dan tidak ada satupun orang yang sudah mau menerima itu. Jadi itu, lihatlah kondisi orang itu. Bila itu memang sebenarnya yang saya sampaikan tadi, dia layak untuk bisa bekerja, dia layak untuk melakukan hal-hal yang mencari harta rizki yang halal, maka tidak perlu diberi. Tetapi dengan catatan kita pun santun, sopan untuk tidak mengata-ngatai sesuatu yang jelek. Amat tidak bagus dan tidak elok sudah tidak memberi lalu mengata-ngatai dengan kata-kata yang tidak baik. Tunjukkan bahwa kita termasuk orang-orang yang terjaga lisannya, juga menjadi orang cerdas di dalam prioritas memberikan pada orang yang membutuhkan. Saya akhiri kajian ini dengan menyampaikan sebuah renungan yang ini sudah pernah saya sampaikan, bahwa dulu ini, kisah ini kemudian ditulis oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Askar dalam Sahih Al-Qasas An-Nabawiyah. Itu ada 2 orang yang terlibat transaksi jual beli. Satu orang jual tanah, dia jual tanahnya, lalu orang yang satunya ini kemudian ketika sudah membeli tanah itu, saat sudah dibeli ternyata di tanah itu ada bejana yang ada emasnya. Lalu apa yang dilakukan oleh orang yang menemukan bejana emas yang ada di dalam tanah orang yang telah dia beli tanahnya itu? Orang yang membeli ini lalu kemudian memberikan kembali kepada saudaranya yang sudah menjual tanah itu. Ini aku temukan bejana yang di dalamnya ada isi emas. Apa yang terjadi? Oleh yang menjual ini, dia bilang, loh kamu kan sudah beli tanahku, kamu beli tanahku dan semua yang ada dalam tanah itu. Tapi justru orang ini yang beli tanah ini mengatakan, enggak, bukan punyaku, aku cuma beli tanah dari kamu, tidak beli apa-apa yang ada di dalamnya yang aku temukan, yang kemudian ada isi emasnya, dikembalikan. Ini luar biasanya, 2 orang ini termasuk orang yang wara, orang yang zuhud, tidak tamak, tidak serakah. Kalau itu mungkin terjadi pada kita,
Justru akan sebaliknya, yang membeli tanah ketika menemukan ada barang di dalam tanah itu yang berharga dan itu emas, mungkin akan diambil. Oh, aku sudah beli kok, oh aku sudah beli. Atau mungkin kemudian yang menjual kalau tahu, oh itu punyaku, aku kan cuma menjual tanah. Tetapi ternyata dua orang ini berhati-hati terhadap masalah harta. Kenapa? Karena tidak ada balasan yang akan dicapai atau ada pada diri seorang kalau harta yang dia makan adalah harta yang tidak halal. Berapa banyak, dan itu tanda-tanda zaman akhir, di saat kemudian orang tidak lagi memperhatikan halal dan haram dalam masalah pendapatan uang, apalagi mengambil atau meminta yang bukan haknya, dipungut, keterlaluan. Sudah menderitakan rakyat, sudah membuat sulit orang, lalu kemudian dengan kekuasaannya diambil lagi, keterlaluan. Nanti akan merasakan itu. Belajar dari dua orang yang kemudian mengalami hal seperti ini, karena dua orang ini sama-sama tidak tamak, tidak serakah pada harta, lalu kemudian minta untuk diadili oleh salah seorang. Lalu orang ini rupa-rupanya pinter, dia kemudian mengadili dua orang ini yang saling tidak mau itu. Kalau ke hakim itu atau ke pengadilan itu biasanya karena saling berebut. Ini justru lucu, bukan saling berebut, tapi justru saling mau menyerahkan. Yang beli tanah kemudian akan menyerahkan kepada yang menjual tanah karena merasa bukan hartanya. Yang kemudian punya tanah, ambil kamu saja. Ini bukan berebut untuk dimiliki, tapi berebut untuk saling memberikan. Dan itu adalah kisah yang jarang terjadi, sehingga kemudian dimunculkan dalam kisah-kisah teladan karena hati-hati dalam harta. Sampai di orang yang memberikan pengadilan itu, lalu dia mengatakan, sudah gini aja, kalau rebutan untuk tidak mau gitu kan, tanya, sampean punya anak? Iya, saya punya anak laki-laki. Sampean punya anak? Iya, saya juga punya anak perempuan. Sudah, nikahkan saja, lalu ini bejana yang berisi emas banyak ini berikan sama anak-anak sampean. Selesai, dinikahkan, lalu kemudian keduanya mendapatkan harta itu, dan itu sudah selesai. Ini kisah yang unik dan jarang terjadi. Kalau kita mungkin sampai ke pengadilan atau apa itu berebut, kalau ini enggak, berebut untuk mau memberikan. Dan itu karena kehati-hatian, takut. Yang satu yang menjual tanah karena sudah merasa menjual termasuk isinya, yang membeli merasa bahwa dia hanya membeli tanah, tidak isinya. Luar biasa. Inilah orang-orang yang kemudian gambaran menjadi orang-orang yang bisa diteladani untuk menjadi ahli surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, tidak termasuk orang-orang yang kemudian serakah, tamak, tetapi menjadi orang yang ridho terhadap pemberian Allah, dan terus belajar di bulan Ramadan untuk menjadi orang-orang yang hamba Allah yang ridho terhadap pemberian dari Allah. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.